Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reginata. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas reguler semester 3 STAI Siliwangi Bandung tahun 2022. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai media yang digunakan dalam pembelajaran. Pertama-tama, saya akan memberikan 5 contoh media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Di antaranya, buku modul atau lembar kerja siswa merupakan media bahan cetak, merupakan salah satu media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan. Ini termasuk kepada kelompok media grafis. Yang kedua, ada whiteboard yang termasuk kepada media grafis. Laptop merupakan media pembelajaran yang termasuk teknologi mutakhir atau terbaru. Dewasa ini penggunaan komputer dalam proses pembelajaran semakin populer. Hal ini disebabkan bukan karena kemajuan di bidang perangkat kerasnya saja, namun karena softwarenya yang semakin memanjakan pemakainya dengan berbagai fasilitas program di dalamnya. Yang keempat, ada torso. Merupakan model yang termasuk benda 3 dimensi yang merupakan meniru dari benda sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa tidak setiap materi pembelajaran dapat diajarkan melalui benda yang sebenarnya. Film merupakan termasuk media pembelajaran secara audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Pembelajaran 2 dimensi yang dibahas dalam video kali ini adalah media papan atau media yang berbentuk papan. Media papan ini disebut media papan karena perangkatnya berbentuk pilah papan dan juga emang terbuat dari papan. Digunakan untuk meletakkan pesan yang hendak disampaikan. Merupakan media sederhana yang cukup mudah. Mudah didapatkan oleh para guru. Namun papan tulis ini kita masukkan atau kita klasifikasikan sebagai media pembelajaran 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena memiliki panjang dan juga lebar. Saya akan menjelaskan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah whiteboard atau papan tulis. Papan tulis merupakan alat bantu yang digunakan sebagai media pembelajaran dan sering digunakan oleh guru ataupun oleh dosen-dosen. Dan tulis adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk memperjelas pesan atau menyampaikan pesan dari si pemberi pesan sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh si penerima pesan. Diharapkan dengan adanya media ini bisa dimengerti atau dipahami oleh penerima pesan. Dalam pendidikan formal, papan tulis sebagai alat bantu ini sudah digunakan sejak dahulu, sering digunakan oleh guru-guru dan juga oleh dosen sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena papan tulis itu mudah didapatkan dan juga sangat praktis untuk digunakan. Kemajuan teknologi sekarang dikenal dengan whiteboard karena warnanya putih dan juga ditulis menggunakan spidol khusus atau board marker sebagai alat tulisnya. Dan ini adalah salah satu contoh media pembelajaran. Berapa alasan kenapa papan tulis itu sering digunakan sebagai media pembelajaran? Di antaranya bentuknya praktis, murah, mudah didapatkan dan juga mudah diproduksinya. Yang kedua, spidol juga mudah didapatkan. Selain karena banyak warnanya juga, sehingga dengan banyaknya warna ini bisa menarik audiens. Yang ketiga, papan tulis adalah alat bantu sebagai media pembelajaran yang sederhana, sehingga tidak perlu keahlian khusus bagi si penulisnya. Yang keempat, apabila ada salah ketika menulis bisa langsung menghapusnya. Kelebihan papan tulis juga memiliki kelemahan, di antaranya menulis di papan tulis harus memerlukan keterampilan yang khusus, artinya tulisannya harus rapi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, informasi yang disampaikan
tidak bisa semua tersampaikan karena seringkali peserta didik kebingungan ketika melihat tulisan gurunya. Yang ketiga, dengan menggunakan papan tulis, penyampai pesan tidak mungkin dapat terus memperhatikan atau mengawasi peserta didiknya, sehingga fokusnya akan terpecah antara menulis dan mengawasi peserta didik. Yang keempat, papan tulis tidak dapat menyajikan informasi secara lengkap. Dan juga, papan tulis hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja, tidak bisa dijangkau oleh banyak orang. Papan tulis itu banyak kelemahannya. Ada beberapa tips agar bisa menggunakan papan tulis atau whiteboard secara maksimal. Di antaranya adalah usahakan menulis di papan tulis dengan tulisan yang rapi. Kita bisa menulisnya dengan menggunakan huruf kapital atau caps lock agar bisa terlihat jelas oleh para peserta didik. Selain itu juga, tuliskan pokok-pokok pikirannya saja, jangan semuanya dicatat di papan tulis. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi siswa. Selain itu juga, kita harus bisa menggunakan papan tulis secara efektif. Artinya, kita harus bisa menuliskan materi pelajaran secara sistematis dan tidak terputus-putus. Yang keempat, hapus pesan di papan tulis jika papan tulisnya itu sudah diperhatikan oleh para siswa dan jika siswa sudah selesai menyalin tulisannya ke buku tulisnya. Hindari menulis di papan tulis sambil bicara. Sebaiknya jika kita sedang menulis, tulis saja dulu materi pelajarannya. Nah, jika kita sudah selesai dalam menulis di papan tulis, kita bisa langsung menjelaskan ke anak-anak. Jangan sampai ketika kita menulis, kita juga sambil berbicara. Hal ini tentu tidak akan fokus kepada guru itu sendiri. Selanjutnya, hindari menjelaskan pesan sambil menghalangi papan tulis, sehingga peserta didik yang sedang melihat papan tulis diusahakan agar dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, pencahayaan papan tulis diatur agar tidak menimbulkan efek silau bagi siswa. Penempatan papan tulis pada dinding juga harus diperhatikan tinggi papan tulis dari lantai. Dan juga penggunaan papan tulis harus berjarak 2,5 meter dari bangku yang paling depan. Apabila dalam satu ruangan ditempatkan 2 papan tulis, sebaiknya salah satu atau keduanya tidak dipasang secara permanen. Dan pemaparan materi dari saya mengenai media pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.